Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amul itsnain kafi salasah wa ta'amul salasah kafil arba'ah muttafaqun alaih. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala bainama nahnu fi safarin ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam idh jaa rajulun ala rahilatin lahu faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana ma'ahu fadlu dhuhrin falya'ud bihi ala man dhahara lah wa man kana ma'ahu fadlun min zadin falya'ud bihi ala man la zada lah fadzakara min asnafil mali ma dzakar hatta ra'ayna annahu la haqqa li ahadin minna fi fadlin. Rawahu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan ta'lim kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-565. Masih dalam pembahasan tentang babul itsar wal muwasah. Mudah-mudahan bacaan hadis yang kita baca ini menjadikan kita semakin taat kepada Allah Ta'ala dan selalu mengikuti sunnah Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, dan diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'amul itsnain kafi salasah. Makanan untuk berdua hendaknya mencukupi untuk bertiga. Wa ta'amul salasah kafil arba'ah. Dan makanan untuk bertiga sebaiknya cukup untuk berempat. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, dari riwayat Imam Muslim lainnya, an Jabirin radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ta'amul wahid yakfil itsnain. Makanan satu porsi cukup untuk berdua. Wa ta'amul itsnain yakfil arba'ah. Makanan dua porsi cukup untuk berempat. Wa ta'amul arba'ah yakfi tsamaniyah. Makanan empat porsi cukup untuk berdelapan. Berkata Al-Imam Al-Muhlib, yang dimaksud dengan hadis ini dan apa yang ada setelahnya adalah al-haddu 'alal makarim wa taqannu bil kifayah. Al-haddu 'alal makarim maknanya hendaknya kita saling melakukan kemuliaan. Wa taqannu bil kifayah, dan qanaah dengan kecukupan. Maksudnya bukan berarti dibatasi dengan jumlah bilangannya, akan tetapi ini menunjukkan al-muwasah, saling berbagi. Makanan cuma cukup untuk berdua nih, tapi ada 3 orang di situ, ya sudah, yuk kita makan sama-sama. Itu maksudnya. Makanan cukup bertiga nih, tapi karena kita ada berempat, ya udah, yuk kita makan, insyaallah barakah. Itu yang dimaksud di sini. Yang bagil itsnain idkhalu salis li ta'amihima wa idkhalu rabi aidan bihasabi man yahdur. Andaikan makanan misalkan cukup untuk berdua, coba ajak orang ketiga atau yang keempat yang ada di sekitar situ. Ajak mereka makan bersama, begitu. Nih, kita bawa 2 porsi untuk saya dan teman saya misalkan. Tapi di situ ada orang-orang di sekitar kita, maka ajak aja. Ayo saudaraku, kita makan sama-sama. Yang di sana juga, ayo bareng-bareng kita makan di sini, begitu. Ya, maksudnya mimbabil makarim, yaitu untuk menunjukkan kedermawanan kita kepada orang lain. Dan mengajarkan untuk kita mempunyai sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang kita punya.
Tergantung siapa orang yang hadir. Dalam riwayat Imam Tabrani, ya, dikatakan bahwa kulu jami'an wala tafarraqu, makanlah kalian semua bersama-sama, jangan kalian makan berpisah-pisah. Fa inna ta'amal wahid yakfil itsnain, jika kalian makan bersama-sama, sesungguhnya makanan untuk seorang bisa cukup untuk berdua. Maksudnya apa? Makanan sedikit tapi kalau sama-sama bisa jadi berkah. Al-hadis. Maka dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hadis ini adalah annal kifayah tansha an barakatil ijtima. Rasa cukup yang kita makan itu akan muncul dari keberkahan yang kita rasakan ketika kita berkumpul bersama-sama. Ya, kalau kita berkumpul bersama-sama, makan bersama-sama, akan nampak dan terlihat keberkahannya sehingga mengenyangkan orang-orang yang makan bersama-sama di tempat itu. Bahkan dikatakan setiap bertambah banyak orangnya, maka semakin bertambah juga keberkahannya. Hidangan yang bagaimana yang barokah itu? Hidangan yang barokah adalah hidangan yang semakin banyak uluran tangan pada makanan itu. Semakin banyak uluran tangan, artinya semakin banyak orang yang ikut makan bersama di piring itu, dalam satu loyangan itu semakin banyak keberkahannya. Sewaktu Nuran lagi di Hadramaut, ya, makan pagi itu kan kita biasanya pakai roti, makan siang dan makan malam baru makannya pakai nasi gitu. Jadi kalau misalkan makan malamnya ada lebih, ada nasi yang belum kemakan, pagi-paginya kita bikin nasi yang semalam itu untuk nasi goreng, ya, kita buatkan nasi goreng. Jadi beres belajar kita periksa dapur, kalau nasi yang semalam masih ada, kita bikin langsung nasi goreng. Kemudian kita bikin sama-sama begitu di satu piring yang gede, piringnya gede banget. Akhirnya kita ikut makan bersama-sama 12 orang dalam satu piring. Walaupun hanya kebagian sesuap, 2 suap, yang penting mah kebersamaannya, keberkahan yang dirasakannya.